Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Seperti biasa kali ini saya akan membawakan audiobook men. Judulnya yaitu Eat the Frog, karya dari Brian Tracy. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari audiobook kali ini. Buat kalian yang lagi longgar ataupun yang lagi bekerja, yang sedang olahraga dan lain sebagainya, selamat menikmati men. Oke, mari kita mulai men. Buku Eat the Frog karya Brian Tracy merupakan salah satu buku klasik pengembangan diri yang berfokus pada manajemen waktu, produktivitas, dan disiplin diri. Judulnya ini diambil dari sebuah metafora sederhana namun kuat akan makna. Jika tugas terpenting dan tersulit dalam hidupmu yaitu diibaratkan sebagai seekor katak, maka tugas pertama setiap harinya adalah memakannya. Dengan kata lain, selesaikan tugas paling penting dan paling menantang terlebih dahulu sebelum gangguan kecil menghabiskan energi dan fokus kalian. Brian Tracy menulis buku ini berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun sebagai konsultan bisnis dan pelatih produktivitas. Ia mengamati bahwa perbedaan utama antara orang sukses dan orang biasa itu bukanlah masalah bakat, kecerdasan, dan keberuntungan, melainkan kemampuan menentukan prioritas dan bertindak disiplin terhadap prioritas tersebut. Banyak orang yang merasa sibuk sepanjang hari, namun sedikit yang benar-benar produktif. Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Eat the Frog menawarkan 21 prinsip praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk karyawan, pengusaha, pelajar, maupun individu yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Setiap prinsip dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang nyata. Oke, mari kita mulai di bab pertama yaitu atur meja kerja Anda, set the table. Bab pertama menekankan pentingnya kejelasan tujuan sebelum memulai pekerjaan. Brian Tracy menyatakan bahwa salah satu penyebab utama penundaan adalah ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ketika tujuan kabur, otak cenderung menghindar dan mencari aktivitas yang lebih mudah atau lebih menyenangkan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk meningkatkan produktivitas adalah menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai. Brian Tracy menjelaskan bahwa tujuan yang jelas harus memenuhi beberapa kriteria yang harus yaitu spesifik, terukur, memiliki batas waktu, dan tertulis. Menuliskan tujuan bukan sekedar formalitas, melainkan cara untuk memprogram pikiran bawah sadar agar fokus pada hasil yang ingin dicapai. Ketika tujuan tertulis, Anda menciptakan komitmen mental yang lebih kuat untuk bertindak. Ia juga menekankan pentingnya merencanakan setiap langkah sebelum memulai pekerjaan tersebut. Perencanaan yang matang dapat meningkatkan efisien hingga 2 kali lipat. Dengan rencana yang jelas, Anda tidak perlu terus-menerus berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya, sehingga energi mental dapat digunakan untuk eksekusi, bukan kebingungan. Brian Tracy mengingatkan bahwa orang sukses selalu memulai hari dengan tujuan yang jelas. Mereka tahu apa itu kata terbesar hari itu dan fokus menyelesaikannya terlebih dahulu. Tanpa kejelasan, seseorang akan mudah terdistraksi oleh email, pesan, ataupun tugas-tugas kecil yang sebenarnya itu tidak penting. Ilustrasi dari bab 1 ini yaitu bayangkan misalkan seorang itu datang ke dapur tanpa tahu apa yang ingin dimasak. Ia membuka kulkas, mengambil bahan secara acak, lalu kebingungan di tengah proses tersebut. Sebaliknya, seseorang yang sudah menyiapkan resep dan daftar bahan akan masakan dengan cepat lebih dan hasilnya lebih baik pula. Begitu pula dengan pekerjaan dan hidup
tanpa tujuan, energi akan terbuang sia-sia. Kesimpulan dari bab 1 yaitu kunci utama produktivitas adalah kejelasan. Dengan tujuan yang jelas dan rencana yang terstruktur, Anda dapat mengurangi penundaan, peningkatan fokus, dan menyelesaikan tugas penting dengan lebih efektif. Bab kedua, rencanakan setiap hari sebelumnya. Plan every day in advance. Pada bab kedua, Brian Tracy menegaskan bahwa perencanaan adalah fondasi kesuksesan. Ia menyatakan bahwa setiap menit yang digunakan untuk merencanakan dapat menghemat hingga 10 menit waktu eksekusi. Orang-orang produktif itu tidak memulai hari secara spontan, melainkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Brian Tracy menyarankan agar setiap orang itu membuat daftar tugas harian mereka dan menuliskannya sebelum hari dimulai. Idealnya malah malam sebelumnya. Dengan cara ini, pikiran bawah sadar akan bekerja sepanjang malam untuk mempersiapkan solusi dan strategi. Ketika bangun pagi, Anda akan merasa lebih siap dan fokus. Ia juga memperkenalkan berbagai jenis daftar seperti daftar tujuan hidup, daftar bulanan, mingguan, dan harian. Semua daftar tersebut saling terhubung dan membantu memastikan bahwa aktivitas harian sejalan dengan tujuan jangka panjang. Tanpa sistem ini, seseorang mudah terjebak dalam kesibukan yang tanpa arah. Brian Tracy menekankan bahwa daftar tugas bukan sekedar catatan, tetapi alat pengendali waktu. Dengan mencoret tugas yang telah diselesaikan, Anda mendapatkan kepuasan psikologis yang memotivasi untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Ini menciptakan momentum yang positif dalam bekerja. Ilustrasi dari bab 2 ini yaitu seorang pelancong yang bepergian tanpa peta akan sering tersesat dan membuang waktu mereka. Namun pelancong dengan peta dan rute yang jelas akan sampai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Perencanaan harian berfungsi sebagai peta bagi aktivitas Anda. Kesimpulan dari bab kedua ini yaitu perencanaan harian membantu Anda mengendalikan waktu, bukan dikendalikan olehnya. Dengan daftar tugas yang jelas, Anda dapat bekerja lebih tenang, fokus, dan produktif. Bab ketiga, terapkan aturan 80/20. Bab ini membahas prinsip Pareto 80/20 yang menyatakan bahwa 80% hasil biasanya berasal dari 20% usaha. Brian Tracy menjelaskan bahwa dalam pekerjaan dan kehidupan hanya sedikit aktivitas yang benar-benar memberikan dampak besar. Tantangannya adalah mengidentifikasi aktivitas tersebut dan memfokuskan energi di sana. Ia menegaskan bahwa tugas-tugas paling bernilai seringkali justru yang paling sulit dan paling sering ditunda. Inilah kata yang harus dimakan terlebih dahulu. Banyak orang memilih mengerjakan tugas-tugas kecil karena terasa mudah padahal dampaknya minim. Brian Tracy mendorong pembaca untuk terus bertanya, aktivitas mana yang memberikan hasil paling besar? Dengan pertanyaan ini, seseorang dapat memilah mana yang layak mendapatkan perhatian utama dan yang mana yang bisa ditunda, ataupun didelegasikan atau bahkan diabaikan. Dalam sebuah kebun, hanya beberapa pohon yang menghasilkan sebagian besar buah. Merawat pohon yang tepat akan memberikan panen maksimal dibandingkan menghabiskan waktu pada tanaman yang tidak produktif. Bab ketiga, fokuslah pada sedikit aktivitas yang memberikan hasil terbesar. Menguasai prinsip 80/20 akan membuat Anda bekerja lebih cerdas mencapai hasil yang luar biasa. Sekarang bab keempat, pertimbangkan konsekuensinya. Bab ini, Brian Tracy menekankan bahwa tingkat kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memikirkan konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan. Orang-orang produktif dan sukses cenderung memfokuskan energi mereka pada aktivitas yang memberikan dampak positif terbesar dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya hasil instan atau kenyamanan sesaat. Tracy menjelaskan bahwa setiap tugas memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif.
Tugas yang paling penting biasanya memiliki konsekuensi jangka panjang yang besar terhadap karir, keuangan, kesehatan, dan hubungan. Sebaliknya, tugas-tugas sepele mungkin terasa menyenangkan dan mudah, tetapi dampaknya kecil dan bahkan tidak berarti. Masalahnya, manusia secara alami cenderung memilih kepuasan jangka pendek dan menghindari tugas berat yang hasilnya baru terlihat di masa depan. Penundaan sering terjadi karena otak manusia itu lebih menyukai aktivitas yang memberikan reward yang cepat. Brian Tracy mengingatkan bahwa jika seseorang ingin mencapai hasil yang luar biasa, ia harus melatih diri untuk mendahulukan aktivitas yang berdampak besar meskipun terasa tidak nyaman olehnya. Inilah esensi dari memakan kata. Ia juga menekankan bahwa pemikiran jangka panjang adalah ciri utama kepemimpinan dan kedewasaan emosional. Ketika seseorang selalu bertanya, apa dampak dari tindakan ini dalam 6 bulan atau 5 tahun ke depan, maka keputusan yang diambil akan lebih bijaksana dan lebih terarah. Ilustrasi dari bab 4 ini, bayangkan 2 orang karyawan, yang satu menghabiskan waktu dengan tugas ringan dan obrolan santai, sementara yang lain itu fokus menyelesaikan proyek penting yang menentukan kenaikan jabatan. Dalam jangka pendek, orang pertama terlihat lebih santai, namun dalam jangka panjang, orang kedua akan mulai hasil yang jauh lebih besar. Kesimpulan dari bab 4 ini yaitu, tugas yang paling penting adalah tugas dengan konsekuensi jangka panjang yang terbesar, dengan memprioritaskan aktivitas berdampak tinggi. Anda seorang membangun masa depan yang lebih sukses dan bermakna. Bab 5. Berlatih metode ABCDE. Bab ini memperkenalkan salah satu teknik paling terkenal dari Eat the Frog, yaitu metode ABCDE, sebuah cara sederhana namun sangat efektif untuk menentukan prioritas tugas. Tracy menjelaskan bahwa tidak semua tugas diciptakan sama, beberapa itu sangat penting, sementara yang lain itu nyaris tidak berpengaruh. Metode ini bekerja dengan cara memberi huruf pada setiap tugas. Tugas yang sangat penting dengan konsekuensi serius, jika tidak dikerjakan itu dikasih A. Ketika yang B, tugas yang seharusnya dilakukan tetapi konsekuensinya ringan. Tugas C, tugas yang menyenangkan namun tidak berdampak besar. Tugas D, tugas yang biasa didelegasikan. Tugas E, tugas yang bisa dihilangkan sama sekali. Jadi semakin jauh itu semakin enteng. Tracy menekankan bahwa kunci sukses bukan hanya mengatur apa yang harus dikerjakan, tetapi juga memutuskan apa yang boleh ditunda atau tidak dilakukan. Inilah yang ia sebut sebagai creative procrastination, menunda hal-hal yang tidak penting agar energi dapat difokuskan pada hal-hal yang lebih bernilai. Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap kategori A, kita bisa mempersempit lagi menjadi A1, A2, dan seterusnya. Tugas A1 adalah kata terbesar yang harus dikerjakan pertama kali tanpa kompromi. Ilustrasi dari bab kelima yaitu bayangkan tas ransel yang terlalu penuh. Jika semua barang dimasukkan tanpa seleksi, Anda akan kelelahan untuk membawanya. Namun jika hanya membawa barang paling penting, perjalanan menjadi lebih ringan dan efisien. Begitulah metode ABCDE bekerja dalam hidup dan pekerjaan. Kesimpulan dari bab kelima yaitu produktivitas sejati bukan tentang melakukan hal lebih banyak, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Metode ABCD membantu Anda fokus pada prioritas tertinggi dan menunda hal-hal yang tidak penting. Bab ke-6, fokus pada area kunci. Pada bab ini, Tracy membahas pentingnya mengidentifikasi area hasil utama, key result area. Dalam pekerjaan dan kehidupan, area utama adalah bidang-bidang tanggung jawab yang menentukan keberhasilan Anda secara keseluruhan. Jika Anda gagal di salah satu area ini, kinerja Anda akan ikut menurun meskipun berhasil di area yang lain. Brian Tracy menjelaskan bahwa setiap peran, baik sebagai karyawan, pemimpin, orang tua, maupun individu memiliki beberapa tanggung jawab inti. Misalnya, seseorang manajer mungkin memiliki area utama seperti kepemimpinan tim,
pengambilan keputusan, pencapaian target. Mengetahui area-area ini membantu seseorang mengarahkan energi ke tempat yang paling berdampak. Ia mendorong pembaca untuk bertanya pada diri sendiri, apa saja hasil utama yang menjadi tanggung jawab saya, dan tugas apa yang hanya bisa saya lakukan dan tidak bisa digantikan kepada orang lain. Jawaban dari pertanyaan ini akan menunjukkan kata yang sebenarnya. Brian Tracy juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menilai diri. Banyak orang sibuk mengerjakan hal-hal yang mudah namun menghindari area utama karena menuntut tanggung jawab besar. Padahal justru di sanalah pertumbuhan dan keberhasilan jati diri itu berada. Ilustrasi dari bab 6. Seseorang atlet mungkin terlatih atau berlatih banyak hal, tetapi jika ia mengabaikan teknik dasar yang menentukan performa, maka hasilnya tetap buruk. Fokus pada area kunci adalah seperti memperbaiki fondasi sebelum membangun yang lebih tinggi. Kesimpulan dari bab 6, kesuksesan ditentukan oleh seberapa baik Anda menjalankan area hasil utama. Dengan fokus pada tanggung jawab inti, Anda dapat meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang lebih maksimal. Bab 7, patuhi hukum efisiensi yang dipaksakan. Pada bab ini, Tracy memperkenalkan konsep penting yang disebut hukum efisiensi yang dipaksakan, yaitu kenyataan bahwa tidak mungkin seseorang itu melakukan semua hal yang ingin ia lakukan. Waktu dan energi manusia itu terbatas, sehingga setiap orang dipaksa oleh keadaan untuk memilih mana yang lebih benar-benar penting. Orang sukses memahami hukum ini dengan sangat sadar memilih aktivitas dengan nilai yang tertinggi. Brian Tracy menjelaskan bahwa orang-orang hidup seolah-olah mereka punya waktu tak terbatas. Mereka menunda tugas penting karena merasa bisa dikerjakan nanti. Padahal jika seseorang menyadari bahwa waktu adalah sumber yang paling langka, ia akan menjalani jauh lebih selektif terhadap apa yang dikerjakan setiap hari. Hukum ini memaksa kita untuk bertanya, jika saya hanya bisa menyelesaikan 1 ataupun 2 tugas hari ini, tugas mana yang paling berdampak? Dengan pertanyaan tersebut, seseorang secara alami akan mengidentifikasi kata terbesarnya. Tracy menekankan bahwa kemampuan memilih inilah membedakan orang produktif dan orang yang hanya sibuk. Ia juga menjelaskan bahwa tekanan waktu sebenarnya bisa menjadi alat yang positif. Ketika seseorang memiliki tenggat yang jelas, fokus dan kreativitas yang meningkat. Sebaliknya, jika waktu terasa longgar, kecenderungan menunda dan akan semakin besar. Oleh karena itu, ciptakan batas waktu yang ketat sehingga sengaja dapat meningkatkan efisiensi kerja. Bayangkan seseorang mahasiswa yang memiliki 1 malam sebelum ujian. Ia tidak mungkin mempelajari seluruh buku sehingga terpaksa memilih materi paling penting. Anehnya, justru dalam kondisi ini ia belajar lebih fokus dan efektif dibandingkan saat waktu terasa panjang. Kesimpulan dari bab 7, karena waktu terbatas, Anda harus memilih dengan bijak. Fokuslah pada sedikit tugas penting yang memberikan hasil terbesar dan lepaskan sisanya tanpa rasa bersalah. Bab 8, persiapkan diri sebelum bertindak. Bab ini menekankan bahwa persiapan adalah kunci utama mengalahkan penundaan. Tracy menjelaskan bahwa banyak orang menunda pekerjaan bukan karena malas, tetapi karena merasa belum siap ataupun bingung harus mulai dari mana. Ketika semua alat dan informasi belum tersedia, otak cenderung menghindar tugas tersebut. Tracy menyarankan agar semua memulai tugas penting, seseorang harus memastikan bahwa semua sumber daya itu telah disiapkan, informasi, keterampilan, alat, dan lingkungan kerja. Persiapkan matang-matang untuk mengurangi hambatan mental dan membuat pekerjaan itu terasa lebih ringan. Ia juga menekankan pentingnya learning before earning, belajar sebelum bertindak. Orang-orang produktif terus meningkatkan kompetensi mereka agar tugas-tugas paling tidak terasa terlalu sulit. Ketika kemampuan meningkat, rasa percaya diri pun ikut naik dan kecenderungan menunda pekerjaan tersebut berkurang. Ilustrasi dari bab 8 ini yaitu seorang tukang kayu yang menyiapkan semua alat sebelum bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih cepat dibandingkan yang harus
bolak-balik mencari alat persiapan, baik untuk mengukur alat kerja mengalir tanpa gangguan. Kesimpulan dari bab 8 ini yaitu, semakin siap Anda, semakin kecil kemungkinan Anda menunda. Persiapan yang matang mengubah tugas besar dan menakutkan menjadi langkah-langkah kecil yang bisa segera untuk dikerjakan. Bab 9. Kerjakan pekerjaan rumah Anda. Do your homework. Pada bab ini, Tracy menekankan pentingnya pengetahuan dan keahlian khusus sebagai dasar produktivitas dan kesuksesan. Ia menjelaskan bahwa salah satu alasan utama seseorang menunda tugas penting adalah karena merasa kurang kompeten. Ketika Anda tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, otak akan mencari alasan untuk menghindar. Tracy menyarankan agar setiap orang itu terus belajar dan meningkatkan keahlian di bidang yang paling berdampak pada karir dan kehidupannya. Pengetahuan yang tepat akan membuat pekerjaan terasa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menyenangkan. Dengan kata lain, semakin Anda ahli, semakin kecil kata yang harus dimakan. Ia juga menekankan bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Dunia terus berubah dan orang-orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Orang sukses menjadikan belajar sebagai kebiasaan harian, membaca, mengikuti pelatihan, atau belajar dari pengalaman orang lain. Tracy menambahkan bahwa peningkatan kompetensi akan meningkatkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri akan mendorong tindakan. Ketika seseorang yakin bahwa ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik, ia tidak akan ragu untuk segera memulainya. Bab 9, ilustrasinya yaitu seseorang pengemudi pemula mungkin gugup dan menunda perjalanan jauh. Namun pengemudi berpengalaman akan melaju dengan percaya diri. Pengetahuan dan pengalaman menghilangkan rasa takut dan keraguan. Kesimpulan dari bab 9 yaitu produktivitas meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan. Dengan harus belajar dan mengasah keahlian tersebut, Anda akan lebih berani terhadap tugas penting tanpa menundanya. Bab 10, manfaatkan bakat khusus Anda. Dalam bab ini, Tracy menekankan bahwa setiap individu memiliki bakat dan kekuatan yang unik yang dapat menjadi kunci produktivitas tinggi. Orang yang paling sukses adalah mereka yang mengenali bakat utamanya dan memfokuskan waktu serta energinya pada area tersebut. Sebaliknya, banyak orang yang kehabisan terlalu banyak waktu mengerjakan hal-hal yang bukan kekuatan mereka, sehingga hasilnya biasa-biasa saja dan cepat merasa kelelahan. Tracy menjelaskan bahwa bakat khusus adalah aktivitas yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan dengan usaha yang lebih sedikit dibandingkan orang lain. Ketika seseorang bekerja sesuai dengan kekuatannya, pekerjaan terasa lebih mengalir dan menyenangkan. Hal ini secara alami mengurangi penundaan karena otak tidak merasa terbebani. Ia mendorong untuk melakukan refleksi diri dan bertanya, apa yang paling sering membuat saya mendapatkan hasil terbaik? Atau dalam hal apa orang lain sering meminta bantuan saya? Jawaban dari pertanyaan ini biasanya menunjukkan bakat inti yang bisa dikembangkan lebih jauh. Tracy juga menekankan bahwa mengenali bakat bukanlah akhir melainkan awal dari tanggung jawab. Ketika Anda tahu kekuatan Anda bertanggung jawab untuk menggunakannya secara maksimal. Dengan memanfaatkan bakat khusus, Anda dapat menyelesaikan kata yang lebih efektif dan berdampak lebih besar. Ilustrasi dari bab 10, seseorang musisi yang fokus pada alat musik yang dikuasainya akan tampil jauh lebih baik dibandingkan memaksakan diri memainkan semua alat. Fokus pada bakat membuat performa meningkat secara signifikan. Kesimpulan dari bab 10, produktivitas tertinggi tercapai ketika Anda bekerja sesuai kekuatan diri. Kenali bakat fokus dan jadikan ini sebagai pusat dari aktivitas penting Anda. Bab 11, identifikasi hambatan utama. Bab ini membahas pentingnya mengenali hambatan terbesar yang menghalangi pencapaian tujuan. Tracy menjelaskan bahwa setiap proses atau proyek selalu memiliki faktor pembatas utama. Jika hambatan ini tidak diatasi, kemajuan akan selalu terlambat.
sekeras apapun usaha yang dilakukan. Ia memperkenalkan konsep theory of constraint, yaitu gagasan bahwa sistem hanya bisa bergerak ketika titik terlemahnya. Hambatan ini bisa bersifat internal seperti kurangnya keterampilan atau disiplin, seperti keterbatasan sumber daya atau birokrasi. Tracy mendorong pembaca untuk bertanya secara jujur, apa saja hal yang paling menghambat saat ini. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, seseorang dapat memfokuskan energi untuk memperbaikinya, daripada menyebar usaha ke banyak arah yang kurang efektif. Ia juga menekankan bahwa hambatan seringkali berada dalam diri sendiri, berupa kebiasaan buruk, rasa takut, dan keraguan. Ilustrasi dari bab 11. Dalam sebuah pabrik, satu mesin rusak dapat memperlambat seluruh jalur produksi. Memperbaiki mesin tersebut akan meningkatkan output lebih cepat dibandingkan menambah mesin lagi. Kesimpulan dari bab 11, kemajuan tercepat datang dari mengatasi hambatan utama. Temukan titik terlemah Anda dan fokuslah untuk memperbaikinya. Bab 12. Kerjakan satu hal pada satu waktu. Pada bab ini, Tracy menekankan pentingnya fokus dan konsistensi. Ia menjelaskan bahwa tugas besar sering terasa menakutkan karena terlihat terlalu kompleks. Akibatnya, banyak orang menunda atau menyerah sebelum memulai. Solusinya adalah memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Tracy menggunakan metafora memindahkan satu tong minyak pada satu waktu. Setiap langkah kecil mungkin terasa sepele, tetapi jika dilakukan secara konsisten, tugas besar akan selesai. Fokus pada satu langkah mengurangi tekanan mental dan meningkatkan rasa pencapaian. Ia juga mengingatkan bahwa multitasking seringkali menjadi musuh produktivitas. Ketika perhatian itu terbagi, kualitas kerja menurun dan waktu penyelesaian justru lebih lama. Fokus pada satu tugas sampai selesai jauh lebih efektif. Ilustrasi bab 12. Mendaki gunung akan terasa mustahil jika hanya melihat puncaknya. Namun jika fokus pada satu langkah di depan, perjalanan menjadi lebih ringan dan akhirnya mencapai tujuan. Kesimpulan dari bab 12, kesuksesan besar dibangun dari langkah kecil yang konsisten. Fokuslah pada satu tugas penting pada satu waktu dan selesaikan sampai tuntas. Bab 13, ciptakan tekanan pada diri sendiri. Tracy menekankan bahwa orang-orang paling produktif adalah mereka yang mampu menciptakan tekanan positif pada diri sendiri, bukan menunggu tekanan dari luar. Ia menjelaskan bahwa banyak orang baru bekerja serius ketika tenggat waktu sudah sangat dekat atau ketika diawasi oleh atasan. Padahal ketergantungan pada tekanan eksternal membuat kinerja tidak stabil dan sering menimbulkan stres yang berlebihan. Tracy menyarankan agar seseorang bertindak seolah-olah ia selalu berada di bawah batas waktu yang ketat. Dengan menetapkan standar pribadi yang tinggi dan tenggat waktu internal, seorang dapat memacu diri untuk bekerja lebih fokus dan disiplin. Tekanan yang diciptakan sendiri bersifat konstruktif karena berasal dari komitmen terhadap kualitas dan hasil, bukan dari rasa takut untuk dihukum. Ia juga menekankan pentingnya mengembangkan rasa urgensi. Orang sukses bergerak cepat, mengambil keputusan lebih awal, dan tidak menunda tugas penting. Rasa urgensi membuat seseorang itu lebih berani memulai dan menyelesaikan kata sebelum masalah menjadi lebih besar. Tracy menjelaskan bahwa menciptakan tekanan pada diri sendiri juga berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hasil tersebut. Ketika seseorang berhenti menyalahkan keadaan, waktu, dan juga orang lain, ia akan lebih terdorong untuk bertindak. Ilustrasi dari bab 13 yaitu seorang atlet profesional tidak menunggu pelatih untuk memaksakan untuk berlatih. Ia menciptakan jadwal latihan sendiri dan menantang dirinya untuk terus berkembang. Kesimpulan dari bab 13, tekanan terbaik datang dari dalam diri. Dengan menetapkan standar tinggi dan tenggat waktu pribadi, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan disiplin secara konsisten. Bab 14. Maksimalkan kekuatan pribadi Anda.
Pentingnya mengelola energi fisik, mental, dan emosional. Tracy menekankan bahwa produktivitas bukan hanya soal manajemen waktu, tetapi juga manajemen energi. Seseorang yang kelelahan tidak akan mampu bekerja dengan fokus meskipun memiliki waktu yang cukup. Tracy mengajak pembaca untuk mengenali waktu-waktu paling produktif dalam sehari, yaitu saat energi berada dalam puncak-puncaknya. Tugas-tugas paling penting dan paling sulit sebaiknya dikerjakan pada periode tersebut. Inilah saat terbaik untuk memakan kata. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh mulai tidur cukup, pola makan seimbang, dan juga olahraga yang teratur. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran jernih dan emosional yang stabil. Tanpa energi yang cukup, disiplin dan fokus sulit untuk dipertahankan. Ilustrasi dari bab 14, seperti baterai ponsel, manusia perlu diisi ulang. Jika baterai lemah, aplikasi sebaik apapun tidak akan berjalan optimal. Kesimpulannya yaitu produktivitas tinggi membutuhkan energi yang terkelola dengan baik. Jaga tubuh, pikiran, dan emosi agar Anda selalu siap menghadapi tugas terpenting. Bab 15, motivasi diri untuk bertindak. Tracy menekankan pentingnya motivasi internal sebagai penggerak utama tindakan. Ia menjelaskan bahwa menunggu motivasi datang secara alami adalah kesalahan besar. Motivasi adalah sesuatu yang harus diciptakan dan dipelihara secara sadar. Tracy menyarankan penggunaan dialog internal positif. Seseorang berbicara pada dirinya sendiri sangat mempengaruhi sikap dan perilaku. Dengan menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif, seseorang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dorongan untuk bertindak. Ia juga mendorong pembaca untuk berorientasi pada solusi, bukan pada masalah. Ketika menghadapi hambatan, orang produktif akan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Kemudian bukan "mengapa ini terasa sulit?" Pola pikir ini membantu menjaga momentum dan menghindari penundaan. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang pelari maraton terus menyemangati dirinya di tengah kelelahan. Tanpa motivasi internal, ia tidak akan mencapai garis finish. Kesimpulannya yaitu motivasi adalah tanggung jawab pribadi. Dengan mengelola pikiran dan sikap, Anda dapat mendorong diri sendiri untuk bertindak meski dalam kondisi yang sulit. Bab 16, berlatih kreativitas dalam penundaan. Tracy menjelaskan konsep penting bahwa tidak semua penundaan itu buruk. Justru orang-orang yang sangat produktif adalah mereka yang secara sadar menunda hal-hal yang tidak penting agar dapat memusatkan energi pada tugas yang bernilai tinggi. Inilah yang disebut Brian Tracy creative procrastination atau penundaan kreativitas. Ia menegaskan bahwa karena waktu dan energi itu terbatas, seseorang akan menunda sesuatu. Pertanyaannya bukan apakah Anda akan menunda, melainkan apa yang akan Anda tunda. Orang sukses menunda aktivitas bernilai rendah, sementara orang produktif justru menunda tugas yang paling penting. Ilustrasinya seperti ini, men. Bayangkan lemari yang penuh sesak. Jika Anda tidak membuang barang yang jarang dipakai, Anda akan kesulitan menemukan benar-benar barang yang benar dibutuhkan. Menunda hal tidak penting adalah seperti membersihkan lemari agar lebih terasa lega. Kesimpulan dari bab 16, penundaan yang cerdas justru meningkatkan produktivitas. Tunda, kurangi, atau hilangkan hal-hal yang bernilai rendah agar fokus setiap orang itu pada tugas yang penting saja. Bab 17, lakukan tugas tersulit terlebih dahulu. Pada bab ini kembali menegaskan inti utama buku Eat the Frog, selesaikan tugas paling sulit dan paling penting terlebih dahulu. Tracy menjelaskan bahwa energi, kemampuan, dan konsentrasi berada pada titik tertinggi di awal hari. Jika waktu ini digunakan untuk tugas ringan, potensi lebih baik akan terbuang sia-sia. Ia menjelaskan bahwa tugas tersulit biasanya adalah tugas dengan dampak terbesar, namun juga paling sering ditunda karena menimbulkan rasa takut. Dengan menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu, seseorang akan merasakan kelegaan, rasa percaya diri, dan momentum positif untuk menyelesaikan tugas lainnya. Ilustrasinya, jika Anda menelan obat pahit dan permen manis,
Menelan obat pahit terlebih dahulu adalah membuat permen terasa lebih nikmat. Begitu pula dengan pekerjaan, tugas lain terasa lebih ringan setelah yang paling sulit. Kesimpulannya, kerjakan tugas tersulit dan energinya masih penuh. Kebiasaan ini akan meningkatkan kepercayaan diri, disiplin, dan produktivitas kalian. Bab 18, potong tugas menjadi bagian kecil. Tracy menyoroti bahwa salah satu penyebab utama penundaan adalah tugas yang terasa terlalu besar dan menakutkan. Ketika seseorang melihat pekerjaan sebagai satu kesatuan besar, otak cenderung menolak untuk memulai. Solusinya adalah memecah tugas tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Tracy menjelaskan bahwa setiap proyek besar sebenarnya hanyalah kumpulan dari langkah-langkah kecil. Dengan fokus menyelesaikan satu bagian kecil, tekanan mental berkurang dan rasa kemajuan itu meningkat. Hal ini menciptakan motivasi alami untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Ilustrasinya seperti ini. Membersihkan rumah terasa berat jika dilihat secara keseluruhan, namun membersihkan satu ruangan kecil terasa lebih mudah setelah satu ruangan itu diselesaikan. Motivasi untuk melanjutkan akan ada lebih muncul. Kesimpulannya yaitu tugas besar menjadi mudah jika dipecah menjadi langkah kecil. Fokus pada satu bagian mulai sekarang dan kemajuan akan mengikutinya. Bab 19, ciptakan blok waktu yang besar. Tracy menekankan bahwa pekerjaan bernilai tinggi membutuhkan waktu fokus yang panjang dan tidak terputus. Salah satu kesalahan paling umum dalam bekerja adalah memberikan hari dipenuhi oleh gangguan kecil, telepon, pesan, email, rapat mendadak, dan lain-lain, yang secara perlahan menghabiskan energi dan konsentrasi. Tracy menjelaskan bahwa tugas paling penting dan kompleks tidak bisa diselesaikan secara efektif dalam potongan waktu singkat. Untuk benar-benar produktif, seseorang harus menciptakan time block waktu khusus yang dialokasikan hanya untuk satu tugas penting tanpa gangguan apapun. Inilah momen terbaik untuk memakan kata. Ia menyarankan agar seseorang merencanakan hari atau minggu dengan sengaja, mengunci waktu tertentu untuk pekerjaan prioritas tinggi, dan melindungi seperti janji penting. Selama blok waktu tersebut, semua gangguan harus diminimalkan, notifikasi dimatikan, pintu ditutup, dan perhatian sepenuhnya tertuju pada satu tujuan. Ilustrasinya seperti ini. Seorang penulis tidak akan menyelesaikan buku jika hanya menulis 5 menit setiap kali ada waktu luang. Yang membutuhkan waktu khusus untuk menulis tanpa gangguan agar ide mengalir dengan maksimal. Kesimpulannya, pekerjaan besar membutuhkan fokus mendalam. Dengan menciptakan blok waktu khusus, Anda memberi ruang bagi hasil terbaik untuk muncul. Bab 20, kembangkan rasa mendesak. Menekankan pentingnya kecepatan bertindak dan rasa urgensi, Tracy menjelaskan bahwa orang-orang berprestasi tinggi memiliki kecenderungan bertindak cepat ketika melihat tugas penting. Mereka tidak menunggu kondisi yang sempurna, melainkan segera bergerak dan menyelesaikan di sepanjang jalan. Rasa urgensi menciptakan energi, fokus, dan momentum. Ketika seseorang bergerak cepat, ia cenderung lebih percaya diri dan lebih produktif. Sebaliknya, menunda tindakan sekali-kali memperbesar rasa takut dan keraguan mereka. Ilustrasi dari bab 20 yaitu seperti pemadam kebakaran, bergerak cepat saat alarm berbunyi. Orang produktif merespon tugas penting dengan tindakan segera, bukan penundaan. Kesimpulannya yaitu kecepatan adalah keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan rasa urgensi, Anda dapat menyelesaikan lebih banyak hal penting dalam waktu yang lebih singkat. Bab 21, disiplinkan diri untuk bertindak. Ini adalah bab terakhir menegaskan bahwa disiplin diri adalah kunci utama kesuksesan jangka panjang. Tracy menjelaskan bahwa single handling, seperti mengerjakan satu tugas sampai selesai sebelum beralih ke tugas lain, kebiasaannya ini melatih fokus, ketekunan, dan kualitas kerja. Ia menekankan bahwa disiplin diri bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dilatih.
Setiap kali Anda memaksa diri Anda untuk menyelesaikan tugas yang penting tanpa gangguan, Anda memperkuat karakter dan kebiasaan sukses. Tracy juga mengingatkan bahwa penyelesaian tugas memberi kepuasan psikologis, memicu produktivitas lanjutan. Dengan menyelesaikan satu kata, Anda mendapatkan energi mental untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ilustrasi dari bab 21 yaitu seperti menyelesaikan puzzle satu persatu, menyelesaikan tugas hingga tuntas memberi kepuasan dan gambaran kemajuan yang jelas. Kesimpulan dari bab ini yaitu fondasi semua pencapaian fokus pada satu tugas sampai selesai adalah kebiasaan sederhana dengan dampak yang luar biasa, men. Inti dari buku ini yaitu produktivitas. Eat the Frog bukan sekedar buku tentang manajemen waktu, melainkan panduan membentuk karakter yang produktif. Tracy menegaskan bahwa kesuksesan bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kebiasaan harian yang konsisten. Dengan membiasakan diri mengerjakan tugas terpenting terlebih dahulu, Anda sedang membangun kepercayaan diri, disiplin dan kendali atas hidup sendiri. Pesan utama dari buku ini sederhana, namun sangat mendalam. Setiap hari, pilih satu tugas paling penting dan selesaikan terlebih dahulu. Ketika kebiasaan ini diterapkan secara konsisten, perubahan besar dalam karir, keuangan, dan kehidupan pribadi akan terjadi lebih secara alami. Oke bro, itu sekian dari saya audiobook yang bisa saya share. Kalau kalian pengen saya bahas buku lain, silahkan komentar di bawah ya, di video ini atau di audiobook ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan see ya.